Salam kerahiman. Hari ini 11 April 2021 kita sama-sama merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Selamat Pesta Kerahiman Ilahi. Semoga berkat Tuhan, rahmat Tuhan mengalir buat kita semua. Hari ini kita akan bahas dari nomor 615A. Kita mulai ya. 615A. 1 Maret 1936. 615, 1 Maret 1936. Hari ini dalam Misa Kudus, aku mengalami suatu kekuatan dan dorongan yang aneh untuk mulai mewujudkan keinginan-keinginan Allah. Aku memiliki suatu pemahaman yang sedemikian jelas mengenai hal-hal yang telah diminta Tuhan dariku, sehingga kalau aku berkata bahwa aku tidak memahami apa yang diminta Allah dariku, aku tentu berbohong, sebab Tuhan membuat aku mengetahui kehendak-Nya dengan sedemikian jelas dan gamblang, sehingga aku tidak mempunyai bayangan keraguan sedikit pun mengenai semua itu. Aku sungguh menyadari bahwa aku tidak boleh menunda lebih lama lagi pelaksanaan keinginan Tuhan demi kemuliaan-Nya dan demi manfaat bagi sejumlah besar jiwa-jiwa. Penundaannya akan merupakan sikap tak tahu terima kasih yang paling berat, karena Tuhan sedang menggunakan aku, alat yang papa ini, untuk mewujudkan rencana-rencana kerahiman-Nya yang kekal. Sungguh, betapa tidak tahu terima kasih kalau jiwaku menangguhkan pemenuhan kehendak Allah lebih lama lagi. Tidak ada suatu pun yang akan menahan aku lebih lama lagi. Entah itu penganiayaan, penderitaan, cemooh, ancaman, permohonan, kelaparan, kedinginan, bujuk rayu, persahabatan, penderitaan, sahabat atau musuh. Entah itu hal-hal yang sekarang aku alami atau hal-hal yang akan datang di masa depan, bahkan kebencian neraka, tidak ada suatu pun yang akan menghalangi aku melaksanakan kehendak Allah. Itu yang akan kita bahas bersama-sama siang hari ini. Kejadiannya 1 Maret 1936 dalam Misa Kudus. Jadi berulang kali Suster Faustina memberikan info dengan sangat detail apa yang bisa terjadi dalam perayaan Ekaristi. Aku mengalami suatu kekuatan dan dorongan yang aneh untuk mulai mewujudkan keinginan Allah. Ada satu dorongan, satu semangat yang dia rasakan, yang Suster Faustina rasakan dalam hatinya untuk melaksanakan kehendak Allah. Hal ini sebetulnya berkaitan dengan rencananya Tuhan untuk membuat kongregasi baru yang khusus mewartakan, memberitakan, menyebarluaskan kerahiman ilahi. Aku tahu apa yang diminta Allah dariku, sehingga aku tidak punya keraguan tentang hal tersebut, karena Allah menjelaskan sedemikian jelas. Nah, bandingkan dengan kita ya, kita sering merasa juga sepertinya ada dorongan untuk melakukan sesuatu, tapi suka dipikir juga sendiri, betul nggak ya ini Tuhan yang minta? Atau itu kehendak saya sendiri? Ada keraguan-raguan ya, sehingga ada yang biasanya melakukan doa lebih dalam lagi, melakukan discernment untuk tahu apakah itu yang diminta oleh Tuhan atau kehendak sendiri. Karena kalau Bapak Ibu masih ingat di diary-nya Suster Faustina juga dia dikasih nasihat ya sama pastor, sama Bapak pengakuannya. Kalau ada inspirasi batin dan itu untuk kepentingan orang banyak, nggak usah dipikirkan lagi. Pasti itu baik. Tapi kalau inspirasi batin itu untuk kepentingan sendiri, abaikan. Atau hal itu malah bertentangan dengan pengajaran dari gereja, dengan magisterium gereja, dengan apa yang hukum-hukum atau peraturan-peraturan atau perintah-perintah dalam agama. Itu pasti sudah dilupakan, jangan
dipikirkan lebih lanjut. Nah, begitu pula Suster Faustina saat ini, dia bilang apa yang diminta oleh Tuhan itu sudah sangat jelas. Jadi nggak boleh atau dia nggak bisa pura-pura atau seolah-olah dia masih ragu, betul nggak ini yang Tuhan minta dari saya. Karena waktu itu memang beberapa kali Yesus minta pada Suster Faustina untuk mendirikan kongregasi baru, untuk mewartakan, ada kongregasi yang mewartakan kerahiman Tuhan. Dan Faustina menangkapnya waktu itu, oh berarti Yesus minta saya bikin kongregasi baru. Terus dia mulai bikin aturan. Harusnya begini, harusnya begitu ya. Tapi ternyata hal ini nggak bisa berjalan dengan lancar. Setelah sekian lama baru tahu. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita balik ke cerita 615. 615 ini Suster Faustina disuruh melakukan sesuatu dan dia sudah tidak punya alasan untuk meragukannya karena Tuhan sudah ngomong dengan sangat jelas apa yang Tuhan mau. Aku sadar, aku tidak boleh menunda lebih lama lagi pelaksanaan keinginan Tuhan. Karena keinginan Tuhan ini ada dua tujuan. Satu, demi kemuliaannya. Dan kedua, demi manfaat sejumlah besar jiwa. Jadi pembentukan kongregasi baru itu punya dua tujuan yang sangat jelas. Untuk kepentingan orang banyak dan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya harus segera dilaksanakan. Kalau menunda, ternyata itu disebut sikap tidak tahu terima kasih yang paling berat. Kita juga sering ya menunda. Nah, semoga ini menjadi masukan kita. Yang seperti tadi saya bilang, hari ini hari pesta kerahiman ilahi, mari kita bersama-sama membuat sesuatu komitmen yang baru, resolusi yang baru, punya hidup baru. Jangan menunda. Karena ternyata menunda adalah sikap tidak tahu terima kasih yang paling berat. Kita pikir sepele ya, kita mau lakukan perbuatan baik hari ini. Besok aja, besok. Lusa aja karena masih ada waktu. Tapi ternyata menunda itu pekerjaan yang sebetulnya tidak baik. Bahkan disebut tanda tidak mau berterima kasih. Karena Tuhan sedang menggunakan aku sebagai alat yang Papa ini. Untuk mewujudkan rencana kerahimannya yang kekal. Jadi Tuhan sudah memilih Suster Faustina untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak, untuk kemuliaan Tuhan, udah jelas tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, tidak tahu terima kasih. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Seperti tadi saya udah bilang ya, dalam perbuatan baik, dalam niat berbuat baik, kadang-kadang kita mau tunda. Besok lagi, besok lagi. Nah, mari ini menjadi suatu hal yang baru, menjadi komitmen kita. Kalau bisa lakukan hari ini, lakukan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Tuhan bisa pakai siapapun untuk melaksanakan rencananya. Dan kalau Tuhan sudah pakai Bapak Ibu untuk melaksanakan rencananya, jangan menunda atau bahkan menolak. Karena sebetulnya Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Nah, oleh sebab itu lakukan. Itu yang dibutuhkan dari kita semua sebagai bukti kesetiaan. Sungguh, betapa tidak tahu terima kasih kalau jiwaku menangguhkan pemenuhan kehendak Allah lebih lama lagi. Jadi Suster Faustina katakan kepada dirinya sendiri bahwa dia nggak tahu terima kasih kalau dia menunda hal itu lebih lama lagi. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Di situ jelas Suster Faustina memberikan dengan sangat detail yang juga menjadi masukan buat kita semua. Penundaan itu tidak boleh lagi terjadi walaupun ada tantangan apapun yang menghadang. Contohnya di sini ada penganiayaan, ada penderitaan, ada cemooh, ada ancaman, ada permohonan. Besok aja deh, jangan hari ini misalnya ya. Ada kelaparan, ada kedinginan, ada bujuk rayu, orang merayu. Udah jangan berbuat, atau mau kunjungan ke panti jompo. Udah nggak usah hari ini, besok aja. Hari ini kita jalan-jalan dulu misalnya ya.
Ada juga persahabatan. Dia sahabat kita, tapi dia menyebabkan kita bisa menunda rencana Allah tersebut. Sahabat bisa menunda, musuh juga bisa. Kita bukan melaksanakan perintah Tuhan, tapi kita urusan dulu sama si musuh ini. Hitung-hitungan ya. Bisa juga bahkan Suster Faustina katakan kebencian neraka. Itu pun enggak bisa menghalangi dia untuk menunda apa yang Tuhan minta. Tidak ada suatu pun yang akan menghalangi aku untuk melaksanakan kehendak Allah. Jadi punya tekad yang kuat, yang sungguh-sungguh memprioritaskan untuk melaksanakan kehendak Allah itu di atas hal-hal yang lain. Tadi ya dikatakan, saya ambil beberapa contoh dari apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Persahabatan dan bujuk rayu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, saya pernah cerita seorang bapak bergaul dengan teman-temannya yang hidupnya liar. Dia akhirnya terbawa, hidupnya ngaco dan ketemu sama perempuan yang kebetulan jahat, malah menggerogoti hartanya sampai miskin. Itu disebabkan karena persahabatan, karena bujuk rayu. Jadi hal-hal itu jangan sampai menghalangi kita untuk melakukan kehendak Allah. Bisa juga misalnya ada kelaparan atau ada kedinginan ya. Saya lapar, saya dingin, saya nggak punya baju, saya sedang susah. Hal ini pun jangan menjadi penyebab kita menunda rencana Tuhan. Orang kan merasakan lapar, merasakan dingin, terus dia punya tekad, saya harus bisa cari uang, saya harus punya rumah sendiri, saya nggak mau menderita kedinginan lagi, saya nggak mau menderita kelaparan lagi. Otomatis dia kerja keras, dia fokusnya cari uang. Nah, jangan hal ini menunda apa yang Tuhan kehendaki. Jangan Tuhannya belakangan ya, tapi Tuhannya di awal. Pertama-tama fokusnya adalah Tuhan. Seperti Tuhan bilang, carilah kerajaan Allah dahulu. Nanti yang lainnya akan digenapi. Penderitaan. Contoh, itu banyak contoh di buku diary-nya Suster Faustina ya. Tentang dia dibully sama teman-temannya, dia dianggap sinting, dia dianggap malas, dia dikerjain ya. Pernah satu kali dia lagi bersih-bersih di kapel, ada temennya yang nggak suka, sengaja embernya itu ditendang atau seperti apa ya, sehingga berantakan. Suster Faustina ditegur. Nah, hal-hal ini dia sering alami, tapi dia punya tekad. Penderitaan juga enggak boleh menghalangi saya untuk menunda apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dalam hal ini kita tetap perlu teguh, perlu sungguh-sungguh punya prioritas, punya konsentrasi untuk melaksanakan kehendak Allah. Nah, sedikit informasi juga untuk Bapak Ibu. Hidup ini memang turun naik, perlu ada perjuangan. Nah, contoh tadi dari Suster Faustina, walaupun ada penderitaan, walaupun ada pertempuran, walaupun ada penganiayaan, tapi dia tetap teguh melaksanakan rencana Allah. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggali rahmat ilahi ini dari buku yang saya buat, judulnya Penderitaan dan Belas Kasihan, ternyata di dalam buku itu saya mengulas tentang isi diary Suster Faustina selama 31 hari, ternyata justru melalui penderitaan, rahmat-rahmat Tuhan itu justru tersalur dengan tak henti. Kalau kita punya pengharapan besar, maka rahmat Tuhan itu luar biasa, tidak mungkin kita tidak dipenuhinya. Silahkan kalau Bapak Ibu mau beli buku tersebut bisa hubungi saya. Itu aja sedikit pengantar, karena setelah membaca buku tersebut, beberapa teman berkomentar, ini buku bagus buat saya, karena ternyata saya dalam proses pemulihan. Ternyata
penderitaan-penderitaan yang saya alami justru itulah awal sumber dari rahmat-rahmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Itu salah satu sharing ya. Ada juga yang sharing bahwa dengan baca buku tersebut dia merasa kuat, dia merasa dikuatkan karena dia manusia berdosa. Sedangkan Suster Faustina yang hidupnya 100% sudah dipersembahkan pada Tuhan pun dia mengalami penderitaan-penderitaan tersebut. Sedangkan kalau dibandingkan dengan dia, penderitaan dia nggak ada apa-apanya. Nah, jadi pembahasan tersebut menguatkan dia, bukan membuat dia putus asa, tapi dia punya pengharapan, punya harapan, punya kemenangan bahwa Tuhan tetap menyayangi dia, mengasihi dia walaupun dia ada dalam penderitaan. Justru melalui penderitaan, relasi dia dengan Tuhan semakin dekat, semakin dekat. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.